Ustaz, saya ingin tahu ini. Di surat Al-Hadid, surat 57, itu ayat satunya kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sabbaha ini kan bertasbih, semuanya bertasbih. Iya. Nah, yang kami ingin tahu, Maha Suci itu, saya ngerti tapi nggak bisa bicara itu bagaimana, Ustaz? Surat apa itu? Surat apa? Sabbaha itu Al-Hadid, Al-Hadid, Ayat? ya. ayat 1. Oke. Sudah. Itu basis tuh, 1-4. Banyak ayat yang dimulai dengan kata sabbaha yusabbihu, Pak Bidin ya, bukan hanya 1-2 ayat, banyak sekali ayat dalam Al-Quran. Seperti dalam Al-Hadid tadi, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Di ayat yang lain yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard dan seterusnya. Iya. Ya, sabbaha di situ artinya mensucikan. Jadi seluruh apa yang ada di langit dan di bumi dan seisinya, dalam bahasa lain seluruh makhluknya Allah, ya, itu mensucikan Allah. Bertasbih itu maksudnya bukan sekedar baca subhanallah, subhanallah, bukan itu yang dimaksud. Jadi alam semesta ini, makhluknya Allah itu mensucikan Allah, artinya selalu tunduk, selalu patuh, selalu menjalankan apa yang diinginkan, dikehendaki dan ditetapkan oleh Allah. Itu mensucikan, Ustaz, ya? Iya. Oh iya. Garam itu asin, berarti asinnya garam itu bertasbih kepada Allah. Oh. Itu Pak Muhyiddin. Anjing oleh Allah suruh bunyi guguk guguk guguk, berarti anjing sudah menjalankan, ya sudah mensucikan, sudah tunduk kepada keinginan dan ketetapan Allah. Gitu lah Pak Muhyiddin. Ya lanjutin sendiri, semua makhluk selalu seperti itu. Semua makhluk sebetulnya bertasbih kepada Allah. Setan, jin, iblis ganggu kita toh dalam sistem hawa nafsu. Nah, ganggunya kita itu ya bertasbih, ketundukan dia kepada Allah. Berarti setan, jin, iblis mensucikan Allah lewat tugas, disuruh mengajak kita pada hal yang dalam hal atau pada hal yang jelek-jelek, itu bentuk ketundukan, bentuk tasbih. Seperti itu. Semua sealam semesta, nggak ada yang dikecualikan. Hanya dirimu paham apa tidak, ngerti apa tidak, mampu duduk di situ apa tidak, hatimu, ruhmu, jiwamu, pikiranmu, sistem zahir batinmu. Ini nggak ada yang bisa keluar dari Allah, itu nggak bisa, karena memang Allah rajanya, Allah yang berkuasa mutlaknya. Lah makhluk menjalankan saja keinginan dan ketetapan Allah. Gitu loh ceritanya Pak Muhyiddin. Paham? Itu makna sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Malaikat yang oleh Allah dicetak untuk bersujud dari awal dibuat sampai kiamat, ya sujud terus. Sujudnya malaikat itu berarti tasbih kepada Allah, karena sudah mensucikan, ya sudah membersihkan, sudah membenarkan, ya sudah tunduk terhadap apa yang diinginkan dan ya ditetapkan oleh Allah. Gitu dah Pak Muhyiddin. Bisa dimengerti? Ya, mengerti Ustaz. Dalam konteks kita sama, dalam konteks manusia juga sama, hanya manusia agak ada berbeda dalam soal tantangannya. Prinsipnya sama. Pak Indah. Kalau dalam konteks manusia nanti ada relatif ada perbedaan walaupun substansinya sama. Gitu loh. Allah pengen seorang anak manusia
lahir di belahan dunia yang disebut ateis atau komunis, ya berarti dia sudah tunduk pada keinginan dan keputusan Allah atas keateisannya dan kekomunisannya. Nah, nanti kalau Allah pengen memberi hidayah, ya Allah akan menggerakkan dia dengan bermiliar sebab akibat. Ya, dan Seperti itu. Kita yang alhamdulillah dilahirkan di Indonesia, ketepatan saja kan. Indonesia mayoritas muslim kan begitu Pak Muhyiddin? ya. Nah, kita ini muslim, kemusliman kita bagian dari ketundukan kita atas iradah dan kudrah Allah. Oh. Atas ketetapan Allah pada diri kita. Jadi tetap nggak bisa keluar juga kita. Karena Allah pengen pada diri kita agar kita ini jadi muslim. Nah, itu bukan kehebatan. Memang itu iradah kudrohnya Allah. Tinggal dirimu paham apa tidak. Begitu Pak Muhyiddin. Ya, bisa dimengerti. Nah, kalau manusia nanti ada dua kemungkinan. Dalam keadaan mengemban iradah kudroh itu. Iradah kudroh kan selalu berlaku pada dirinya. Kalau nanti iradah kudroh itu tidak dia terima, berarti dia berontak. Ya tak? Berarti dia ngeluh, berarti dia nolak, berarti dia tidak ikhlas. Berarti dia tidak mau menerima atas apa yang berlaku pada dirinya. Berarti dalam konteks itu manusia tidak lulus. Tapi kalau bisa nerima, bisa duduk manis, bisa memahami, bisa mengerti, ridho, syukur bahwa semua yang berlaku pada dirinya sejatinya hanya lintasan iradah dan kudrohnya Allah, keinginan dan ketetapan Allah, dan dia diuji dari sisi ini. Jadi bedanya manusia dengan makhluk yang lain di situ sejatinya. Kalau kita ada dua kemungkinan antara lulus atau tidak lulus dari bentuk ketasbihan tadi. Tapi baik yang lulus atau tidak lulus sejatinya kalau dikejar-kejar sampai ke dalam sana, ya sejatinya juga kehendak Allah juga. Tapi perlu kajian yang dalam, Teman-teman terlalu dalam nanti ya stres juga nanti ya. Ya seperti itu. Ya. Bisa dimengerti ya? Alhamdulillah sudah ada yang masuk. Ada yang masuk lagi nih. Saya gambarannya suci itu bersih. Tapi ternyata yang Ustadz jelaskan kita juga memahami, tapi pemikiran tidak ke situ bahwa itu yang dimaksud maha suci itu. Ya, bersih, suci, membenarkan berarti mensucikan. Iya. Allah menghendaki Nabi Musa dapat hidayah, ya harus dibenarkan sikap Allah itu oleh apapun dan siapapun. Itu ya. Allah tidak memberi hidayah pada Fir'aun. Allah nggak memberi hidayah pada istrinya Nabi Lut. Allah nggak memberi hidayah pada putranya Nabi Nuh. Allah tidak memberi hidayah pada bapaknya Nabi Ibrahim. Allah nggak memberi hidayah pada beberapa keluarganya Nabi kita. Ya dirimu nggak usah protes. Dirimu harus membenarkan keinginan dan keputusan Allah itu pada orang-orang yang bersangkutan. Protesnya dirimu, menolaknya dirimu, berarti dirimu tidak membenarkan apa yang diinginkan dan ditetapkan Allah, apa yang diperbuat oleh Allah. Berarti dirimu tidak mensucikan Allah. Karena tidak mampunya dirimu menangkap kemutlakannya Allah. Nah, gitu. Itu makna tasbih itu seperti itu. Tasbih dalam konteks kehidupan. Gitu ya Pak Muhyiddin. Tasbih dalam pengertian membaca kalimat tasbih, ya subhanallah, subhanallah itu zikir dengan melafatkan subhanallah. Itu mah semuanya udah bisa. Kalau tasbih dalam pengertian makna hakiki dalam kehidupan itu ya seperti tadi. Ya bisa dimengerti ya Pak Indar. Jadi sebenarnya subhanallah itu pengakuan kebenaran apa yang ditunjukkan oleh Allah begitu Ustaz? Iya, pengakuan diri
membenarkannya Ya. diri, karena membenarkan, karena mengakui, berarti rak mensucikan ta. Itu. Tadinya belum ke situ saya, Ustaz. Nah, kalau perbuatan Allah kamu protes, Itu nggak perbuatan suci. Allah kamu, berarti rak kamu lebih hebat dari Allah ta. Oh iya. Berarti kamu rak menyalahkan Allah ta. Ya. Nah gitu loh Pak Muhyiddin. Ya Ustaz. Iya. Ya, jelas nih. Menolaknya hatimu, pikiranmu dari afalnya Allah, perbuatan Allah, berarti dirimu tidak mensucikan Allah. Gitu loh teman-teman. Ya. Nah, kalau nggak mensucikan Allah, efeknya ya nanti di dunianya sakit hati, di akhiratnya juga akan dapat neraka. Ada orang lama bekerja nggak dikasih kaya-kaya, hatinya ngeluh aja, protes aja, hatinya gondo aja, nggak mau menerima fakta hidup yang memang rizki yang diberikan Allah seperti itu. Lebih babak belur tuh hatinya, pikirannya, jiwanya, ya bang, ya, tersiksa toh. Iya, karena diri melawan Allah. Melawan Allah. Tidak membenarkan kemauan Allah. Ya. Melawan Allah, enggak membenarkan Allah. Itu artinya tidak bertasbih. Coba kalau mau bertasbih, ya Allah, hamba sudah puluhan tahun di Jakarta, kok ekonomi masih seperti ini, ya Allah. Hamba sadar, hamba ngerti, hamba faham bahwa ini perbuatanmu pada hamba, ya Allah. Hamba ridho dengan perbuatanmu ini, ya Allah. Hamba membenarkan perbuatanmu ini, ya Allah. Hamba menerima perbuatanmu ini, ya Allah. Hamba sabar dengan perbuatanmu ini, ya Allah. Nah, itu berarti dia tasbih pada kemiskinan yang diberikan Allah pada dia. Miskin tapi hatinya, kehidupannya berasa adem, surga. Nah, nanti di akhiratnya ya lebih dulu masuk surga. Nanti yang pertama kali masuk surga kan orang-orang yang fakir, miskin, yang cacat-cacat. Ya, yang jelek-jelek begitu nanti masuk surga duluan. Ya toh yang kaya-kaya, yang ganteng-ganteng, cantik-cantik itu nanti masuk surganya tambah akhir-akhiran. Kalau masuk surga itu. Karena yang kaya, yang ganteng, yang cantik, yang pinter biasanya tingkat kesombongannya kan tinggi toh. Iya. Nah pasti itu. Kalau jelek apa yang mau disombongin? Ayo. Iya toh. Kalau bodoh apa yang mau disombongin? Maka kata Rasul, nanti pertama-tama kali surga itu dimasuki satu orang fakir miskin. Tentunya fakir miskin yang beriman. Dua, orang yang cacat-cacat. Nah, selama lahir buta. Selama hidup di dunia tidak pernah bisa melihat keindahan alam yang sedemikian indah. Ujian berat toh, lahir buta. Iya Pak. Ujian berat toh, lahir tuli. Ayo. Ya. Ujian berat toh, lahir sudah buta, ditambah tuli, ditambah nggak punya kaki. Ayo. Astagfirullah. Nah itu dalam kehidupan ada. Itu permainan Allah semua. Yang begitu-begitu nanti yang masuk surga pertama kali. Potongan kitanya nggak jelas-jelas ini dia. Gaya doang itu. Maka kata Rasul dalam hadisnya, selisih orang-orang yang kaya-kaya, yang enak-enak lah ya, dengan orang-orang yang selama di dunianya dipandang ya tidak beruntung, selisih masuk surganya 500 tahun apa 500.000 tahun, saya lupa, ada hadisnya itu. Ya Allah, lah kalau satu harinya di akhirat sama dengan 1000 tahun dunia, kalau 500 tahun aja udah berapa lama itu. Ya itu keadilannya Allah. Ya karena di dunianya dibuat buta, dibuat tuli, dibuat ya toh
miskin dan seterusnya, dibuat idiot dan seterusnya. Ya ketika di akhirat Allah memberi balasan lebih, ya itu urusan Allah, semuanya milik Allah kok. Terserah Allah. Iya. Nah, gitu lah. Kita nomor berapa Ustadz? Nggak ngerti lah, mati dulu. Mati dulu, ditunggu hari hisab dulu sana nanti. Ya, gitu. Tandanya begitu. Oke ya, paham ya?